Jack adalah seorang mantan tentara yang mengalami trauma berat pasca bertugas di Afghanistan. Akibat pengalaman brutalnya di medan perang, sosok Jack yang dulunya ceria dan murah senyum berubah menjadi sosok yang mudah marah. Sehingga hal tersebut membuat Jack cukup kesulitan dalam mendapat pekerjaan untuk menafkahi keluarganya di kampung. Singkat cerita, Jack merantau ke kota dan melamar pekerjaan sebagai security. Lamaran Jack sempat ditolak oleh agen pencari pekerjaan. Setelah melihat riwayat tes kejiwaan Jack yang masih belum stabil pasca pensiun menjadi militer. Akan tetapi, Jack terus memohon dan bersedia bekerja apa saja, meski sebagai pembersih toilet sekalipun. Jack mengatakan, ia sudah mulai hampir putus asa mencari pekerjaan di sana-sini, namun tak kunjung diterima. Sedangkan keluarga Jack di kampung butuh uang untuk makan dan sewa rumah, serta biaya sekolah untuk anaknya. Mengetahui hal itu, wanita ini pun merasa iba dan bersedia mencari pekerjaan untuk Jack, yaitu sebagai security mall. Mendengar hal tersebut, tentu Jack sangat senang. Apalagi Jack akan mulai bekerja malam ini juga. Saat hendak pergi bekerja, Jack malah kembali teringat akan pengalaman brutalnya saat bertugas di Afghanistan. Untungnya Jack kembali bersemangat dan langsung menelpon keluarganya di kampung, yaitu untuk meminta didoakan agar pekerjaannya kali ini berjalan lancar dan bertahan dalam rentang waktu yang lama. No clothes. I'm good. Just have to run over. Pada adegan lain, kita diperkenalkan dengan Mia, seorang gadis kecil yang merupakan saksi kunci atas kejahatan sebuah kelompok mafia yang disebut kelompok 666. Saat ini Mia sedang dibawa menuju ke rumah aman oleh pasukan FBI. Karena besok siang, Mia akan bersaksi di pengadilan membongkar kejahatan 666. Diketahui kalau geng 666 sudah lama memburu Mia untuk dihabisi, guna membungkam gadis kecil tersebut bersaksi di pengadilan. Untungnya sejauh ini, pasukan FBI masih bisa melindungi Mia. Tak lama kemudian, FBI mulai menyadari kalau mobil mereka sedang dibuntuti oleh mobil geng 666. Sampai pada akhirnya, mobil FBI yang berada di bagian depan terkena jebakan dari geng 666 hingga mengalami kecelakaan fatal. Lalu terjadilah aksi baku tembak sengit antara pasukan FBI yang masih tersisa dengan para anggota geng 666. Sadar kalau mereka akan kalah, salah satu anggota FBI langsung menyuruh Mia melarikan diri menuju ke tengah hutan. Sampai pada akhirnya, semua anggota FBI ini berhasil diratakan oleh geng 666. Namun mereka harus menelan kekecewaan karena target utama yang sedang mereka incar, yaitu Mia si saksi kunci, ternyata sudah berhasil melarikan diri. Geng 666 sangat yakin kalau Mia pasti masih belum jauh dari TKP baku tembak tersebut. Tapi sebelum lanjut mencari Mia, mereka harus membersihkan TKP terlebih dahulu, guna menghilangkan jejak bukti, agar jejak mereka tidak terdeteksi. Singkat cerita, Jack tiba di mall untuk memulai pekerjaan pertamanya sebagai security. Setibanya di dalam mall tersebut, Jack disambut oleh John, yaitu salah seorang security senior. Kemudian, John mengenalkan Jack kepada 3 orang security lainnya, yang juga akan bertugas malam ini. John menjelaskan kepada Jack, kalau sistem keamanan di mall malam ini sedang mengalami kerusakan akibat keadaan cuaca yang sangat buruk. Atas dasar itulah,
Pihak mall membutuhkan banyak security untuk berjaga malam ini. Setelah itu, John langsung membawa Jack menelusuri setiap ruangan di dalam mall tersebut. John yang belum mengetahui kalau Jack adalah mantan seorang tentara, ia pun berusaha menakut-nakuti Jack, berkata kalau mall tersebut sering dibobol oleh geng rampok bersenjata. Bahkan, ada beberapa orang security yang tewas dalam beberapa aksi perampokan yang sering terjadi sebelum ini. Jack yang sudah sangat terbiasa menghadapi puluhan bahkan ratusan musuh bersenjata, ia pun tak terlihat gentar sedikit pun dengan semua ocehan dari John tersebut. Untuk membungkam kesombongan John, Jack pun memberitahu latar belakangnya yang seorang mantan tentara. Mengetahui akan hal tersebut, barulah John menghentikan semua ocehannya yang terkesan sangatlah berlebihan itu. Sebaliknya, John justru memberi hormat kepada Jack atas jasanya membela negara. Setelah itu, John langsung menjelaskan tugas yang harus dilakukan oleh Jack, yaitu berpatroli setiap 1 jam sekali di dalam semua ruangan di mall tersebut. Setelah itu, Jack pun mulai melakukan tugasnya, yaitu berkeliling di setiap ruangan. Saat berada di ruangan depan, Jack melihat seorang gadis kecil yang ternyata adalah Mia. Mia yang sedang menangis ketakutan, berkali-kali menggedor pintu mall tersebut, meminta untuk diizinkan masuk ke dalam. Menyadari akan hal itu, Jack langsung melaporkannya kepada John. Melihat Mia yang tampak sangat ketakutan, Jack langsung membuka pintunya dan mengizinkan Mia masuk ke dalam. Namun sesaat kemudian, Mia jatuh pingsan akibat mengalami syok berat. Lalu Jack membawa Mia ke ruangan istirahat security. Para security berusaha menghubungi ambulans, akan tetapi, sinyal di mall masih mengalami gangguan. Pada saat yang bersamaan, dari monitor CCTV, terlihat seorang pria parubaya yang mengarah ke pintu depan mall. Kemudian, Jack dan John langsung menemui pria tersebut. Sedangkan yang lainnya bertugas menjaga Mia. Ternyata pria ini adalah ketua geng Triple Six yang diketahui bernama Frank. Kedatangan Frank ke mall ini tak lain adalah untuk menjemput Mia. Karena dari kejauhan, Frank dan gengnya sempat melihat Mia masuk ke dalam mall tersebut. Frank mengaku kalau Mia adalah cucunya yang sedang tersesat. Frank meminta secara baik-baik agar John dan Jack menyerahkan Mia kepadanya. Tanpa curiga sedikit pun, John langsung menelpon rekannya, meminta agar Mia dibawa ke depan. Setelah Mia dibawa ke depan, John bersiap akan membuka pintunya. Mia yang tersadar, langsung lari sambil berteriak ketakutan setelah melihat sosok Frank. Menyadari akan hal itu, John pun bergegas menutup kembali pintunya. Melihat respon histeris dari Mia, Jack CS mulai curiga kalau Frank bukanlah ayah kandung Mia. Mereka sangat yakin Frank adalah orang jahat, sampai membuat Mia begitu ketakutan. Gagal memakai cara pertama, Frank langsung memakai cara kedua, dengan 1 koper uang sogokan, agar Mia segera diserahkan. John yang tidak pernah melihat uang sebanyak itu, ia pun menjadi tergiur, dan berpikir untuk menyerahkan Mia. Namun Jack justru sebaliknya, ia yakin kalau uang tersebut hanyalah umpan semata. Apabila Mia mereka serahkan, Frank tetap akan menghabisi mereka semua, untuk melenyapkan saksi mata. Saat John akan membuka pintu mall tersebut, dengan sigap Jack pun melarangnya. That's right. Vance. Do I mean? What's it gonna be? Hey, what do you do? Karena cara kedua gagal, Frank pun langsung memakai cara terakhir, yaitu memakai cara kekerasan. Kemudian, Jack berkumpul bersama semua anak buahnya untuk mengatur sebuah strategi, yaitu menyusup ke dalam mall tersebut untuk menghabisi Mia, berikut dengan semua security, guna membungkam saksi mata. Berpindah ke Jack, yang berusaha menemukan Mia, yang bersembunyi di mall tersebut. Sampai pada akhirnya, Jack berhasil membujuk Mia, agar mau keluar dari persembunyiannya. I need dry clothes. There's nothing, Chad. Mia langsung meminta Jack berjanji, agar tidak menyerahkannya kepada Frank. Mia mengatakan kepada Jack, kalau Frank adalah orang jahat, yang berniat ingin menghabisi dirinya. Mendengar hal tersebut, Jack pun langsung berjanji, akan menjaga Mia, sampai pasukan polisi bantuan datang. Setelah itu, Jack membawa Mia, berkumpul bersama para security. Security yang bernama Andy, sekarang baru ingat siapa Mia, yang pernah ia lihat, dalam sebuah berita di TV. Mia adalah saksi kunci, yang mengetahui semua kejahatan geng mafia, yang disebut geng Triple Six, yang dipimpin oleh Frank. Diketahui kalau ayah Mia,
pernah bekerja dengan geng Triple Six. Sampai pada akhirnya, ayah Mia berkhianat dengan menjadi informan FBI untuk meringkus geng Triple Six. Namun sialnya, Frank mengetahui akan hal itu dan langsung menghabisi ayah Mia dan disaksikan sendiri oleh Mia. Mia juga mengantongi informasi penting terkait kejahatan lain geng Triple Six yang Mia ketahui dari ayahnya secara diam-diam. Mendengar hal itu, Jack semakin yakin untuk terus melindungi Mia. Jack berusaha meyakinkan John CS agar tidak perlu panik. Mereka harus terus melindungi Mia, setidaknya sampai besok pagi. Ketika mal sudah buka, dan ada pengunjung yang datang, barulah mereka bisa menelpon polisi. Jack juga meminta John CS untuk bersiap siaga. Karena Jack yakin, geng Triple Six sedang mencari cara untuk menyusup ke dalam mal tersebut. Setelah itu, Jack membawa Mia masuk ke dalam sebuah ruangan. Jack meminta Mia untuk tidak keluar dari ruangan tersebut, apapun yang terjadi. Teddy bear, parents are dead. Lock the door. Lock the door. Sementara itu, dari rekaman CCTV, John CS melihat geng Triple Six sedang berada di depan mal dan sepertinya sedang mencari cara untuk menyusup ke dalam mal tersebut. Melihat hal itu, Andy dan kedua rekannya mulai panik. Karena pasukan FBI saja mampu geng Triple Six bantai, apalagi mereka semua yang hanyalah security biasa. Mendengar hal itu, John langsung memberitahu rekan-rekannya terkait latar belakang Jack yang seorang mantan tentara. Jack sudah terbiasa menghadapi puluhan musuh bersenjata. Di bawah komando dari Jack, John sangat yakin mereka pasti bisa menghadapi geng Triple Six apabila mereka berhasil menyusup ke dalam mal tersebut. Kemudian, Jack mengajak John CS untuk memanfaatkan barang yang ada di dalam mal untuk dijadikan sebagai senjata dan jebakan dalam melawan geng Triple Six. Sementara itu, Frank langsung menugaskan para anak buahnya untuk mulai beraksi, yaitu menerobos masuk ke dalam mal itu secara paksa lewat jalur bawah dan atas. Pada saat yang bersamaan, Jack CS berusaha menghadang mereka dengan jebakan yang mereka buat. Alhasil, satu orang anak buah Frank yang berusaha masuk lewat jalur bawah berhasil Jack CS habisi. Sementara itu, seorang anak buah Frank berhasil masuk lewat jalur atas. Kemudian, ia langsung menyerang John yang sedang berjaga di lantai atas. Di saat John akan dihabisi, security wanita bernama Elsa datang dan langsung menghabisi anak buah Frank ini. Ternyata Elsa adalah pacar John. Kemudian, Frank langsung menugaskan anak buahnya mengamankan mayat seorang anggota mereka yang terbunuh dan satu mobil mereka yang terbakar guna menghilangkan jejak. Sementara itu, Jack CS mulai berpencar untuk memperkuat pertahanan mereka, yaitu dengan menambah jumlah jebakan. Kemudian, Jack menyuruh security bernama Tony naik ke lantai atas untuk mengirim tanda SOS apabila ada mobil polisi patroli yang melintas. Sedangkan Mia malah keluar dari persembunyiannya untuk ikut membantu Jack. Pada akhirnya Jack setuju membiarkan Mia ikut membantu, namun tetap di bawah kendali dari Jack. Di saat yang bersamaan, geng Triple Six sudah berhasil masuk ke dalam mall. Frank bersiap menyuruh semua anak buahnya berpencar untuk menemukan Mia. Tak lama kemudian, Frank melihat ada sebuah mobil remote mendekat yang berisi sebuah not dari Mia, meminta agar Frank menemuinya di blok 47. Mengetahui akan hal itu, Frank langsung menyuruh sebagian anak buahnya mendatangi blok 47 untuk menghabisi Mia. Agar para anak buahnya semakin bersemangat, Frank lantas menaikkan uang imbalan sejumlah $100.000 bagi siapa saja yang berhasil menghabisi Mia. Setibanya di blok 47, seorang anak buah Frank malah tewas tersengat arus listrik dari jebakan yang dipasang Jack CS. Santi yang kebetulan ada di sana, berusaha menghabisi mereka menggunakan senjata busur panah.
Akan tetapi, senjata itu tidak cukup memadai, sehingga keadaan pun berbalik. Santilah yang pada akhirnya diberondong tembakan beruntun oleh para anak buah Frank. Santi yang dalam posisi terpojok, lantas berpura-pura tewas. Menyadari Santi sudah tewas, para anak buah Frank melanjutkan pencarian, yaitu dengan cara berpencar, memeriksa setiap ruangan di blok 47 tersebut. Sampai di suatu ruangan, Andy yang bersembunyi di sana, berhasil menghabisi 2 orang anak buah Frank, dengan menggunakan senjata mereka sendiri. Sementara itu, Jack mencoba menghubungi John CS lewat radio masing-masing, memastikan apakah mereka semua baik-baik saja. Untungnya sejauh ini, John CS masih baik-baik saja, sehingga membuat Jack sedikit lega. Apalagi setelah mengetahui kalau Andy sudah berhasil merebut senjata milik 3 orang anak buah Frank yang telah berhasil ia habisi. Kemudian, Jack segera menemui Andy untuk menjemput senjata tersebut. Namun di tengah perjalanan, Jack malah diserang oleh para anak buah Frank. Untung saja Jack dengan sigap berhasil mengelak dan bersembunyi. Pada saat yang bersamaan, Sniper Frank menyadari ada mobil polisi yang sedang melintas. Menyadari akan hal tersebut, Frank langsung memberitahu semua anak buahnya untuk tidak dulu melakukan penembakan sampai mobil polisi itu berlalu. Ternyata mobil tersebut malah berhenti di depan mall. Jack yang menyadari akan hal itu langsung menyuruh Tony membuat tanda minta tolong menggunakan cahaya sebuah senter. Namun sialnya, senter yang dipegang oleh Tony malah mengalami kerusakan. Sampai pada akhirnya, Tony memutuskan untuk keluar, menemui polisi itu secara langsung. Melihat itu, Jack berusaha melarang Tony, karena tindakannya tersebut terlalu beresiko. Akan tetapi, Tony mengabaikan larangan dari Jack, hingga inilah yang terjadi. We're clear. Clear the food court. Pada akhirnya Tony tewas, dibidik oleh Sniper Frank. Sniper Frank juga telah berhasil membantai polisi tersebut. Kemudian, Jack mengajak John CS untuk berkumpul di toko mainan. Tapi sebelum itu, Jack lantas menyuruh Mia memeriksa sekitar ruangan tersebut menggunakan mobil remote mainan, apakah di sekitar ruangan tersebut aman. Setelah diperiksa oleh Mia, ternyata ada 4 orang musuh di sekitar toko mainan tersebut. In exactly 3. Jack yang merasa bisa melumpuhkan mereka, ia pun langsung beraksi, membantai mereka semua, menggunakan senjata mereka sendiri. Sementara itu, John dan pacarnya yaitu Santi, berusaha masuk ke dalam toko mainan, sesuai permintaan dari Jack. Namun sialnya, beberapa anak buah Frank muncul, dan langsung memberondong keduanya dengan tembakan. Alhasil, Santi pun tertembak, dan John pun langsung mengamankannya. Sedangkan Jack sendiri, berusaha menjemput Andy, yang bersembunyi dalam keadaan ketakutan. Sampai pada akhirnya, mereka semua berkumpul lagi di toko mainan. Namun malangnya, Santi yang kehilangan banyak darah, pada akhirnya meninggal tak lama kemudian. Kehilangan kekasih tercinta, tentu membuat John sangat terpukul. Di depan jenazah si pacar, John bersumpah akan membantai geng Triple Six sebagai bentuk balas dendam. Sementara itu, Frank kembali dibuat murka, karena sebagian besar anak buahnya tewas dibantai oleh Jack CS. Sampai pada akhirnya, Frank memutuskan turun tangan langsung untuk menghabisi Mia, berikut dengan Jack CS. Kemudian, Jack menyuruh Mia untuk bersembunyi di toko mainan, dan jangan keluar apapun yang terjadi. Dan untuk berjaga-jaga, Jack memberikan Mia sebuah boneka, yang di dalamnya terdapat sebuah senjata sentruman. Here, at least one of them are around once in a while. You in danger. Where else to go? Kemudian, Jack dihubungi oleh Frank untuk membuat sebuah penawaran yang sangat menguntungkan bagi Jack. Apabila Jack bersedia menghabisi Mia, maka Frank akan memberi Jack imbalan sebesar $3 juta.
Akan tetapi, Jack tetap pada pendiriannya untuk terus melindungi Mia, apapun yang terjadi. Pada saat yang bersamaan, dari monitor CCTV, Jack melihat pasukan FBI baru saja tiba di belakang mall. Jack merasa sedikit keheranan, bagaimana pasukan FBI bisa datang tanpa ada yang menghubungi. Jack juga tak sengaja melihat truk hacker dari geng 666 yang sedari tadi mensabotase sinyal di mall tersebut. Apabila Jack berhasil menyingkirkan truk hacker tersebut, maka sinyal akan kembali pulih karena cuaca sudah membaik. Dengan begitu, Jack bisa menghubungi polisi bantuan. Saat hendak turun ke bawah, Jack berpapasan dengan John yang masih sangat terpukul atas kematian kekasihnya, yaitu Santi. John sangat berharap bisa meratakan geng 666 dengan tangannya sendiri. Kemudian, Jack meminta John untuk mengawasi toko mainan tersebut. Sedangkan Jack sendiri akan turun ke bawah untuk menyingkirkan truk hacker, sekaligus menemui pasukan FBI. Tak lama setelah Jack pergi, anak buah Frank membuka paksa pintu toko mainan tersebut menggunakan sebuah forklift. John yang sedang diselimuti amarah dendam, tanpa berpikir dua kali, langsung menyerang mereka, hingga terjadilah aksi baku tembak sengit. Saat hendak keluar, Jack dihadang oleh pasukan FBI yang mengaku datang untuk menjemput Mia. Jack mengatakan dirinya adalah seorang security dan Mia ada bersama rekan security-nya. Mengetahui akan hal tersebut, FBI lantas meminta Jack menyerahkan Mia sekarang juga. Kemudian, Jack menelpon Andy untuk membawa Mia turun ke bawah. Berpindah ke John yang rela ditembak berkali-kali demi melindungi Andy dan Mia yang hendak turun ke bawah menemui Jack dan pasukan FBI. Sampai pada akhirnya, Mia dan Andy berhasil turun dengan selamat. Sedangkan John sendiri berhasil dilumpuhkan oleh geng 666. Sementara itu, Jack menjadi curiga kalau mereka bukanlah pasukan FBI, melainkan anggota geng 666. Hal itu Jack ketahui dari tato lambang 666 yang ada di leher mereka. Dugaan Jack ternyata benar. Di saat Andy sampai ke bawah, mereka langsung menghabisinya. Lalu dengan bergegas, Mia berusaha melarikan diri. Sedangkan Jack langsung membrutal, membantai mereka satu persatu. Setelah itu, Jack menghubungi Mia, dan meminta gadis kecil tersebut mencari sebuah radio aktif untuk menghubungi polisi bantuan. Sedangkan Jack sendiri akan segera keluar untuk menghancurkan truk hacker milik geng 666. Tanpa Jack sadari, percakapannya dengan Mia didengar oleh Frank. Kemudian, Frank menyuruh tangan kanannya untuk menghabisi Jack. Sedangkan Frank sendiri akan berusaha mencari Mia dan langsung menghabisinya. Saat berusaha hendak keluar, Jack malah dihadang oleh tangan kanan Frank, hingga aksi baku hantam tidak bisa lagi dihindari. Meski sempat kewalahan, namun pada akhirnya, Jack berhasil melumpuhkan si tangan kanan. Setelah itu, Jack bergegas keluar untuk menghancurkan truk hacker tersebut. Setelah truk tersebut berhasil Jack hancurkan, sinyal di mall akhirnya kembali pulih. Saat berusaha menghubungi Mia, Jack malah ditembak oleh sniper Frank. Kemudian, Jack bergegas masuk ke dalam mobilnya untuk mengambil senjata yang ia sembunyikan di sana. Sampai pada akhirnya, Jack berhasil menghabisi sniper Frank, meskipun Jack sendiri harus tertembak untuk yang kedua kalinya. Pada saat yang bersamaan, si tangan kanan yang ternyata masih hidup, berusaha untuk menghabisi Jack. Akan tetapi, Jack-lah yang lebih dulu membantai si tangan kanan tersebut. Tak lama kemudian, Frank berhasil menemukan Mia dan bersiap akan menghabisinya. Pada saat yang sama, Jack pun muncul. Kemudian, Mia memberontak menggunakan alat sentruman yang diberikan oleh Jack. Sampai pada akhirnya, Frank tewas di tangan Jack.
Tak lama kemudian, pasukan polisi datang untuk mengamankan Mia, si saksi kunci. John yang tertembak berkali-kali, ternyata masih hidup, dan membuat Jack sangat lega. 2 hari setelah itu, Mia menjenguk Jack di rumah sakit, untuk mengucapkan terima kasih, karena Jack telah menyelamatkan nyawanya. Mia juga berpamitan kepada Jack, karena mulai besok, Mia akan tinggal bersama pamannya, di luar negeri. Setelah Jack sembuh, Jack kembali ke kampung halaman, untuk menemui keluarga kecilnya. Kemudian, film pun selesai.